Halo semuanya, saya Citra Bella Mulyana. Di sini saya akan melakukan wawancara secara virtual mengenai dampak COVID-19. Di sini saya akan mengajak seorang narasumber nih dari negeri jiran. Oke, tunggu ya. Oke. Kat? Ya. Hai Bella. Ya, kamu kemana aja? Parah. Aku hilang. Ya Allah. Ini apa namanya di Telkom tuh nggak banyak nggak sih yang golongan kayak aku? Aku nggak mau pakai kerudung sih. Ya, Kenapa? ntar aja. Nggak apa-apa, sans saja sih. Oh ya udah. Gimana Kat kabarnya Oke Kat? udah berarti 30 detik. Baik, berarti 30 detik ya sekarang. Baik, Udah. kamu kok apa kabar? Langsung aja. Aku unstable. Ini nggak sih putus-putus nggak? Kayaknya Enggak, aku unstable nih. Putus-putus nggak suaranya? Oh ya enggak. oke, yaudah. Gimana Kat kabarnya Kat? Parah sih, jarang ketemu. Oke, yaudah. Baik. Ya pengen ke Bandung, asa pengen ke Bandung. Terus gimana itu sekolahnya, kuliahnya? Kuliahnya ya udah online jadinya. Oh iya, perkenalan dulu Iya, tuh, karena bisa ada yang belum tahu. oh iya jadi halo semuanya. Ini nama aku Catherine. Ini beneran mau bercanda sih. Santai aja kok. Beneran? Iya beneran ya udah oke. Nama aku Catherine Bratso. Jadi aku dari angkatan 2019. Sekarang aku kuliah di Malaysia jurusan kedokteran. Terus sekarang ada di mana nih? Jakarta? Kalau sekarang di Jakarta gara-gara Oh, lockdown. gara-gara corona ya? Iya, jadi mesti pulang deh. Karena apa namanya? Karena COVID ya, jadi semua siswa yang bukan domisili sana harus pulang. Oh, berarti kebijakan di Malaysia untuk menangani COVID untuk WNA gitu ya? Pelajarnya Iya, tuh beneran jadi harus pulang? jadi kalau misalkan awal lockdown itu regulasinya semua bahkan nggak cuman yang WNA pun yang warga negara asli sana juga harus belajar di rumah. Tapi untuk bulan-bulan sekarang seperti Desember sekarang ini bahkan dari Oktober itu udah bisa warga asli sana kuliah di sana, tapi untuk siswa-siswi yang internasional masih harus di rumah, terutama kalau misalkan dari negara yang dengan angka kasus tinggi, salah satunya Indonesia juga. Oh, menurut kamu COVID di sini sama di sana lebih parah di mana sih? Di sini ya, di Indonesia. Kalau untuk awalnya ya, iya awalnya tuh awalnya di sana yang malah pertama kena ya, yang angkanya tuh pertama tinggi, cuman begitu udah masuk ke Indonesia, malah sebaliknya, malah di Indonesia yang lebih tinggi. Emang Gitu. pemerintah di sana juga kan kayak punya kebijakan sendiri tentang protokol kesehatannya. Ribet gak menurut kamu? Kalau di Malaysia sendiri, bagusnya ya mereka itu terstruktur dalam sosialisasinya pun itu dari pihak pemerintah pusat sampai yang paling kecil gitu sampai ke lingkungan Oh iya. sekitar kayak ibaratnya RT RW-nya di sana. Kalau di sana eh, ada beberapa daerah yang dia dibagi dengan distrik ya. Nah itu sosialisasinya itu dimulai bertahap dari mulai pembatasan jam kerja di luar, work from home, terus juga kegiatan agama itu di limit di rumah aja, terus juga untuk
industri kecuali yang vital kayak infrastruktur, supermarket. Nah, itu juga dibatasi oleh pemerintah. Terus untuk tempat-tempat yang boleh buka tuh untuk sekolah, itu semua bisa di online, dibuatnya online gitu. Hmm. Menurut kamu nih, kebijakan kayak tadi berhasil nggak mengurangi jumlah yang positif COVID atau yang gimana kayak untuk secara pencegahannya itu nggak? Menurut kamu optimal nggak? Kalau untuk di sana, untuk pemerintahnya ya cukup Ya. tegas dan juga dari segi regulasi dari pelarangan secara massal waktu angkanya tuh benar-benar naik tinggi. Nah, itu bisa dibilang sangat tegas dan juga sangat efektif. Ditambah juga mereka mengutamakan informasi dan komunikasi yang efektif ke masyarakatnya, kayak betapa pentingnya dalam era pandemi ini untuk lockdown dahulu. Jadi dalam seperti perkumpulan besar, acara-acara gathering besar, lalu kayak event-event sport, event olahraga, terus juga perayaan kebudayaan itu oleh pemerintah Malaysia itu sangat ditegaskan untuk ditunda dulu untuk sementara, dilarang. Oke. Gitu. Terus itu penyebaran informasinya sampai optimal gitu lewat gimana sih gitu? Nah, kalau misalkan di Malaysia sendiri, mereka itu teknologi informasinya terintegrasi banget. Jadi mereka banyak melakukan sosialisasi dari media sosial pemerintah, dari aplikasi-aplikasi, dari aplikasi buatan pemerintah. Jadi bahkan mereka pun untuk bandaranya ya, mereka membuat aplikasi yang ada bagian tentang regulasi-regulasi baik itu untuk warga negara asing yang ingin berkunjung ataupun warga negara asli sana yang ingin kembali. Di situ disediakan apa yang perlu disiapkan, apa yang harus dihindari, apa yang harus dokumen-dokumen disiapkan. Jadi karena dalam segi teknologi informasinya itu lengkap dan juga memudahkan, itu membuat secara tidak langsung dapat mengurangi atau bahkan menahan angka COVID supaya tidak naik. Gitu. Jadi birokrasinya lancar ya di sana mah? Ya, bisa dibilang birokrasinya lancar. Kalau Dan di untuk kampus, kesadaran masyarakatnya, kalau di kampus, kalau di ya, itu sama di kampus kita ada aplikasi, kita ada aplikasi di kampus. Nah dari situ keren. kita dikasih info secara online. Kalau untuk pertemuan, ya kalau misalnya untuk pertemuan itu pakai Teams, jadi di situ kalau misalnya ada tugas, ada kegiatan, nah itu dosen bilang dari situ. Jadi kita bisa tetap kegiatan belajar mengajar meskipun dalam keadaan lockdown gitu. Terus kalau di sana berarti kata kamu kan kalau Desember udah ada yang mulai si beraktivitas normalnya itu kayak kuliah gitu, berarti udah membaik ya di sana? Iya, bisa dibilang sudah membaik, bahkan untuk angka kenaikan COVID itu sendiri udah grafiknya ya nggak drastis kenaikannya, tidak terlalu banyak karena dari daerah mereka, dari pemerintahan mereka sudah bisa mengontrol pergerakan masyarakatnya. Oh, alah. Jadi kamu itu sekarang kuliahnya itu ada lembaga dari sananya ya? Di Jakarta gitu. Bagaimana? Tadi putus-putus, kenapa? Jadi kamu sekarang di Jakarta tuh ada salah satu lembaga dari kampus kamu gitu untuk belajar di dalam negeri gitu. Oh, kalau itu inisiatif dari kampus sendiri. Jadi kita nggak ada lembaga khusus, cuman lewat Microsoft Teams sama WhatsApp aja. Jadi nanti integrasi tugas sama ujian, bahkan ujian sekalipun itu dari situ. Oh, Gitu. keren banget ya kalau di sana mah. Berarti beneran itu kalau ada event-event tuh benar-benar diistirahatkan gitu. Enggak apa kayak di sini gitu ya event-event gitu. Pokoknya kalau misalkan di Malaysia, kalau kegiatan yang sifatnya ini ya bukan
hal-hal yang sangat vital, hal-hal yang bisa sekiranya dilakukan di rumah, nah itu akan ditekankan sekali oleh pemerintah untuk dilakukannya di rumah aja. Gitu. Berarti kamu nih katanya ya rencana nih di Indonesia tahun 2021 tuh udah kuliah secara tatap muka lagi. Kalau di sana ada gak isu-isu kayak gitu? Di kampus kamu deh khususnya. Kalau di sana, kalau di kampus aku sendiri sih belum. Sempat ada masa dan periode di mana bisa belajar tatap muka, cuman karena untuk memastikan keamanan, akhirnya diputuskan hingga waktu yang belum tahu kapan, belajarnya masih online. Jadi memastikan sampai kondisi sudah dinyatakan betul-betul aman, baru deh kita tatap muka. Cuman kalau untuk beberapa bulan ke depan belum ada berita mengenai itu untuk tatap muka. Gitu. Berarti emang benar-benar harus pulih dulu kayaknya ya di sana. Bagus sih, keren. Iya, di sana itu iya mengutamakan banget yang namanya informasi. Jadi kalau misalkan kalau misalkan tidak ada informasi ya tidak ada informasi dan juga edukasi, otomatis sulit untuk mengurangi angka kenaikan. Makanya dari lockdown itu juga. Oke. Kamu waktu otomatis ke sana bahkan kurang aware dengan bahaya COVID. Kamu waktu pertama COVID itu bulan Maretan ya kalau di Malaysia ya? Kamu masih di sana gitu? Atau udah balik? Ya, kalau waktu itu kebetulan posisinya udah di Jakarta. Waktu di Malaysia itu udah ada berita COVID sekitar bulan Februari atau Maret. Jadi karena tahu COVID, waktu itu Indonesia belum ada kasus pertama ya. Jadinya otomatis nggak balik ke sana. Jadinya belum kembali ke sana. Kalau di Malaysia sendiri ada nggak dampak yang signifikan banget nih untuk pendidikan lah terutama? Apalagi kan kalau kuliah daring gini ya. Kalau untuk pendidikan, ya, kalau untuk dampak ya di dalam segi pendidikan itu kerasa besarnya di proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Karena kita juga umumnya ya kalau kita udah biasa belajar tatap muka, terus kita harus adaptasi ke belajar online. Iya. Nah itu agak beda gitu, agak dapat kurang pahami atau kayak kurang asik gitu kan, bosan. Terus juga kalau misalkan dalam segi pendidikan juga kekurangan ya dampak akibat COVID ini. Malaysia ini kan salah satu negara yang memiliki program yang baik dalam pertukaran pelajar. Cuman karena COVID, otomatis jalur birokrasinya terhambat karena dari negara manapun membatasi proses keluar masuknya warga negara untuk saat ini. Jadinya agak terlimitasi lah pergerakan mahasiswa dalam pendidikan gitu. Kalau misalnya nih kamu dan selain pendidikan juga gimana, Kat? Putus-putus. Gimana? Jadi kalau misalkan selain pendidikan pun dalam selain pendidikan pariwisata juga terdampak banget karena adanya lockdown ya. Jadi susah kalau mau berpariwisata gitu sih. Ada sanksi tertentu gak, Kat, untuk yang melanggar kebijakan pemerintah dalam menangani COVID sendiri di sana? Kalau contohnya dalam periode lockdown ya, kalau misalkan ada yang keluar dalam orang yang banyak ya, itu bermacam-macam sanksinya, dari didenda, dari nanti dapat warning ya, setelah itu kalau misalnya masih diulangi lagi didenda, bahkan sempat juga pidana udah selama beberapa lama gitu, seminggu atau hari, agak lupa juga, cuman intinya di sana itu menegaskan banget. Dan kalau misalnya untuk tempat umum seperti contoh tempat makan atau toko, terus itu waktu lockdown buka itu akan ditutup paksa oleh pemerintah gitu. Tapi itu beneran terrealisasikan
ditutup paksa tuh beneran? Iya, kalau di sana itu terrealisasi karena Wih, keren banget. posisinya tuh pemerintah dengan dengan mengadakan regulasi seperti itu tujuannya agar demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Jadinya selain mereka menetapkan regulasi, menjalankan regulasi, mereka juga tetap sambil mensosialisasi betapa pentingnya hal ini atau peraturan-peraturan ini ditaati oleh masyarakat. Gitu. Keren ya. Parah sih. Beda banget sama di sini. Nah, ada nggak pesan gitu, terutama untuk COVID ya, terutama untuk COVID. Meskipun dia kagak bisa dengar ya, Iya. ada nggak pesannya Iya, gitu? kalau buat COVID, udah deh pulang deh. Kita mau hangout, mau belajar. Ada COVID udah pulang aja, udah selesai, udah lama. Kalau Kita mau untuk aktivitas kayak biasa. kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri nih yang rada bandel gitu kan berbeda gitu ya sama yang regulasi di Malaysia. Ada nggak pesannya gitu? Khusus? Iya, kalau khusus nih buat Yeah. masyarakat Indonesia yang tercinta, tolong kalau misalkan ada peraturan tuh taatin aja. Ya, kita semua bosan di rumah, cuman jangan sampai kalian melanggar peraturan. Semua peraturan itu pasti ada tujuannya. Jadi sabar-sabarin aja. Oke. Yeay! Udah. Yeay. Makasih ya, Kat. Thank you, Bella. Ya, makasih banget. Udah bisa diajak wawancara. Iya, itu tugas UAS. Iya, tugas akhir ini. Ramai banget tugas akhirnya harus wawancara gitu kan. Oh, iya. Dadah dulu, Kat. Iya. Udah. Dadah. Jadi aku lagi sambil sama ada teman-teman aku. Teman-teman aku beberapa. Gak kelihatan ya.